Baik, selamat malam semuanya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Sutihotu Namo Buddhaya. Kembali lagi kita berjumpa pada malam hari ini, Kamis 25 Desember 2025, dalam kegiatan Damasa Kaca Online, Season 6, Episode 81, yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki, ditayangkan secara live melalui channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Kembali lagi pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, kita akan bersama-sama menambah pemahaman dan memperkaya wawasan Dhamma kita. Dan pada malam hari ini, uraian Dhamma akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Teja Punyo Mahatera. Topik yang akan dibawakan pada malam hari ini yaitu berkenaan dengan Kaleidoskop Season 6 2025. Kaleidoskop sendiri itu mungkin bagi Bapak Ibu yang masih agak asing gitu ya, mungkin seperti rangkuman. Tapi rangkuman seperti apakah yang dimaksud nanti kita akan dengarkan bersama-sama uraiannya dari Yang Mulia Bante. Baik, untuk mengawali kegiatan Damasa Kaca Online pada malam hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan nama Karapata sebagai tanda penghormatan kita kepada Tiratana. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Suakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Baik, selanjutnya marilah kita sejenak untuk merenungi pembacaan syair Dhammapada yang akan dibawakan oleh Saudara Bapak Gunawan. Kepada Bapak Gunawan, saya persilakan. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Sahasrawaga Bab 8 Syair 103. Yo sahas sang sahas sena Sanggami manuse jine ekan cace yamat tanam sawe sangga maju tamo. Walaupun seseorang dapat menaklukkan beribu-ribu musuh dalam beribu kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian kita lanjutkan dengan melakukan permohonan 5 sila Pancasila Aradhana. Marilah kita bersama-sama memohon pelatihan 5 sila. Mayang Bante,
Disaranena saha Pancasila niyacama Dutiyampi mayang bante Disaranena saha Pancasila niyacama Tatiyampi mayang bante Disaranena saha Pancasila niyacama. Baik para Romo, Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, mari sebelum acara ini dilanjutkan untuk kita memperteguh keyakinan kita pada Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha dan juga memperbaharui dari sila kita. Maka dari itu ikuti apa yang saya ucapkan, bertekad dengan sepenuh hati untuk kita melaksanakan apa yang kita ucapkan ini. Yamamhang wadhamitang wadheta. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tahatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnan. Ama Bante. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Adinna dana weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Kame Sumikacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami.
Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Musawadha, weramani, sikapadang, samadhiyami. Musawadah, weramani, sikkhapadang, samadiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Surameraya Majapamadatana, weramani, sikapadang, samadhiyami. Surameraya Majapamadatana, weramani, sikkhapadang, samadiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Itulah tadi yang dinamakan dengan 3 perlindungan dan juga 5 latihan kemoralan. Dengan kita berlindung pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, menjalankan sila dengan sempurna, maka kita hidup bahagia. Dengan menjalankan sila dengan sempurna, maka kita hidup sejahtera. Dengan menjalankan sila dengan sempurna, kita mampu merealisasi kebahagiaan tertinggi nibbana. Maka dari itulah praktekkan dengan baik dengan sempurna sila yang telah diucapkan. Imani pancasika padhani silena subating yanti silena boga sampadha silena nibuting yanti tasma silang wisodhaye. Amang Bhante, sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Selanjutnya, Bapak Ibu serta saudari-saudari sekalian yang telah bergabung melalui Zoom meeting maupun yang telah bergabung melalui channel YouTube. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan uraian Dhamma yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Tejapunyo. Akan tetapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Ya, Biku Tejapunyo Mahatera, nama pentasbisannya adalah Tejapunyo, tempat penasbisannya di Wat Tupo, Buriram, Thailand, tanggal penasbisannya 10 Mei 1998 pukul 12.30 WIB, dengan nama Upajaya Praraja Panyawisarat, nama guru penahbisan Prakrudama Prawedi, dan nama guru pembimbingnya adalah Pra Acan Cirawat. Biku Tejapunyo sekarang merupakan sebagai Upapadesa Jawa Timur dan dipercaya Sangga Theravada Indonesia untuk melakukan pembinaan ke-16 wihara di Keresidenan Besuki, meliputi Bondowoso, Situbondo, Jember, dan Banyuwangi. Saat ini Biku Tejapunyo berdomisili di Wihara Dhammakerti, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pasanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Bante Tejapunyo mempunyai kata mutiara, yaitu lepaskan semua kebencian, keserakahan, dan kebodohan, maka kita akan mendapatkan semua. Berbuat kebajikanlah walaupun itu tidak mudah, karena kemudahan akan kita peroleh dikala kita punya kebajikan. Selanjutnya, selama beberapa masa Tejapunyo mempunyai beberapa karya, yaitu pada tahun 2008, Biku Tejapunyo merintis pembangunan Wihara Berkah Utama yang terletak di Genteng Muhammadiyah, Surabaya hingga tahun 2010. Lalu di tahun 2011 mendirikan Pertapaan Vipassana Giri Damo di Wonosalam, Jombang di Jawa Timur. 2019 bekerja sama dengan Pembimas Buddha membangun gedung PAUD TK Paramita Pelangi Jaya di Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Lalu pada tahun 2022 membangun gedung PAUD TK Dhamma Bhakti Jaya di Pesanggaran, Banyuwangi, dan sudah beroperasi sejak
tahun 2024 walaupun belum diresmikan. Selanjutnya pada tahun 2023 mendirikan Candi Manggala di Banyuwangi, di mana peletakan batu pertama pada tanggal 1 Februari 2023 dan sampai sekarang masih dalam proses pembangunan. Lalu di tahun 2023 juga mendirikan Candi Tejowangi di Pulau Merah, Banyuwangi, dan diresmikan di tahun 2024. Demikian profil narasumber kita pada malam hari ini. Selanjutnya terdapat sedikit cuplikan video yang akan ditampilkan. Namo Buddhaya. Romo Ramani, Bapak Ibu serta para donatur sekalian, berikut ini rekapitulasi program kegiatan pembinaan di 16 wihara yang berada di Keresidenan Besuki, mulai dari Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Dalam rekap ini akan disampaikan program kegiatan yang telah dilakukan, rencana kegiatan yang akan dilakukan, hingga kendala yang dihadapi selama pembinaan berlangsung. Berikut ini kegiatan pembinaan Bante Teja Punyo Mahatera di Banyuwangi. Pertama-tama, kegiatan rutin harian chanting pagi dan sore atau yang dikenal dengan CPS, kegiatan Dhamma Sakaca secara online setiap hari Senin dan Kamis, kegiatan Indonesia merayakan perbedaan secara online setiap hari Senin. Kemudian kegiatan setiap akhir bulan yaitu function atau pelepasan satwa ke habitat alam bebas dan ulang tahun bersama sebagai perhatian wihara kepada umat. Setelah itu, kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah Banyuwangi Tipitaka Chanting, pembacaan suta yang diselenggarakan oleh KBTI Banyuwangi pada tanggal 1 hingga 3 Agustus 2025 di pelataran Candi Manggala, yang mana kegiatan BTC di tahun keempat ini telah diikuti kurang lebih 200 orang peserta baik umat Buddha setempat maupun luar daerah. Kemudian sebagai puncak kegiatan BTC ini adalah perayaan Hari Suci Asalha Mahapuja 2569 tahun 2025, di mana dalam kesempatan baik itu dihadiri oleh Yang Mulia Bante Dhamma Wicayo Mahatera, Yang Mulia Bante Dhamma Subo Mahatera, yang juga menyampaikan pesan Dhamma di kesempatan baik itu. Kemudian Sangga Nayaka Sangga Theravada Indonesia Yang Mulia Bante Sri Subapanyo Mahatera, Yang Mulia Bante Teja Punyo Mahatera, Yang Mulia Bante Wira Silotera, Yang Mulia Bante Pabajayo, dan beberapa Bante yang berasal dari luar negeri serta para samanera. Selain itu juga turut hadir Ketua Umum Atasilani Theravada Indonesia Atasilani Guna Nandini beserta anggota Atasilani lainnya. Kemudian pada tanggal 6 September dilaksanakan kegiatan Patik Dana di Candi Manggala dengan dihadiri oleh Bante Teja Punyo Mahatera, Bante Wira Silotera, serta para samanera. Kemudian pada tanggal 6 Oktober, Bante dan samanera menghadiri acara puja bakti menyambut keluarwasa yang dilaksanakan oleh umat Buddha Pancawihara di Wihara Dhammakerti Pesanggaran dengan gotong royong membuat dodol dari 108 bahan umbi-umbian dan buah-buahan. Kegiatan ini telah menjadi acara rutin tahunan yang telah dilaksanakan sebanyak 4 kali.
Kemudian kegiatan Sanggadana Masa Katina di Banyuwangi dimulai pada tanggal 8 Oktober 2025. Bante Teja Punyo Mahatera bersama Bante Wira Silotera menghadiri Sanggadana yang dilaksanakan oleh Astinda bersama umat Buddha Banyuwangi di Wihara Wijana Mandala Arama, Desa Yosomolyo, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian Sanggadana di Wihara Tirtawana Jaya pada tanggal 9 Oktober dihadiri oleh Bante Wira Silotera dan Bante Santa Citotera. Kemudian pada tanggal 14 Oktober Sanggadana di Wihara Dhamma Sagara dihadiri oleh Bante Teja Punyo Mahatera. Setelah itu Bante juga menghadiri Sanggadana pada tanggal 15 Oktober di Wihara Dhamma Santi Desa Curahjati. Kemudian pada tanggal 25 dan 26 Oktober di Wihara Dhamma Santi Desa Kandangan dan Pancawihara Pesanggaran yang tergabung menjadi satu di Wihara Dhamma Agung. Dan pada tanggal 28 dilaksanakan acara ulang tahun Sangga Theravada Indonesia Magabudi yang ke-49 serta ulang tahun Bante Teja Punyo Mahatera yang ke-48. Dan pada malam harinya dilaksanakan Sanggadana dengan dihadiri Bante Dhamma Wicayo Mahatera, Bante Teja Punyo Mahatera, Bante Jaya Medotera, Bante Santa Citotera, dan Bante Cirak Jayo. Kemudian Bante juga menghadiri Sanggadana di Cetya Dhamajoti Bondowoso pada tanggal 31 Oktober. Hingga akhirnya di tanggal 1 November dilaksanakan Sanggadana di Wihara Dhamma Mukti dengan dihadiri Bante Dhamma Wicayo Mahatera, Bante Teja Punyo Mahatera, dan Bante Cirak Jayo serta para samanera. Kemudian setelah itu, dalam menyambut peringatan Hari Pahlawan 10 November, bersama KBTI Banyuwangi mengadakan pembacaan 3 suta, diantaranya Manggala Sutta, Ratana Sutta, Karaniya Metta Sutta yang dilaksanakan selama 24 jam nonstop pada tanggal 8 hingga 9 November di Wihara Dhamma Sagara dan dilanjutkan tabur bunga pada tanggal 10 November di Taman Makam Pahlawan Wisma Raga Satria di Banyuwangi. Selain itu, dalam bidang sosial, Bante juga bekerja sama dengan Yayasan Surya Dhamma Indonesia Jaya memberikan dukungan kepada umat yang membutuhkan seperti orang sakit maupun kedukaan. Dalam bidang pendidikan juga tetap dilakukan perhatian mulai dari pembangunan sarana dan prasarana maupun kinerja guru dalam mengajar anak didik di tingkat PAUD dan TK. Dalam pembangunan sarana dan prasarana lainnya juga masih dilakukan, yang mana saat ini terfokus pada Candi Manggala di Desa Yosomolyo, seperti adanya pembangunan miniatur 4 tempat suci agama Buddha seperti Taman Lumbini, Buddha Gaya, Taman Rusa Isipatana dan Kusinara, kemudian Gedung Serbaguna Graha Nusantara, Museum Pusaka Manggala, Kuti Para Bante, serta penempatan 28 rupang Sama Sambuddha di area candi beserta prasasti riwayatnya. Dan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah menyambut ulang tahun Yayasan Surya Dhamma Indonesia Jaya yang ketiga dan event di pergantian tahun 2025-2026. Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan ini tak lepas dari kerjasama Bante dengan Yayasan Surya Dhamma Indonesia Jaya Keresidenan Besuki yang menaungi wihara-wihara binaan Sangga Theravada Indonesia seperti sarana dan prasarananya hingga kegiatan yang dilakukan. Dan tak kalah pentingnya adalah sumber dana yang ada saat ini berasal dari kegiatan rutin harian, bulanan, dan tahunan melalui publikasi media dan sarana dari Yayasan Surya Dhamma Indonesia Jaya yang masih teguh membantu hingga saat ini. Dan dari itu semua, Bante juga tidak lupa untuk melakukan evaluasi bersama KBTI Banyuwangi untuk menentukan nilai, efektivitas, dan manfaat dari kegiatan yang telah dilakukan selama pembinaan. Dan untuk kendala yang dihadapi saat ini, sebagian besar adalah komunikasi, yang mana ini menjadi hal yang sangat penting bila mana menyalurkan aspirasi ataupun keluh kesah yang dihadapi oleh KBTI maupun Karakasaba wihara-wihara dengan pembina daerah setempat. Walaupun demikian, Bante tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam pembinaannya dan terus mencoba mencari titik temu dari permasalahan yang dihadapi.
Oleh karena itu, demi keberlangsungan kegiatan baik ini, kami tetap membuka kesempatan bagi Romo Ramani, Bapak Ibu serta para donatur sekalian jika ingin membantu program kegiatan di Keresidenan Besuki ini dengan berdana penuh keyakinan, kebijaksanaan, dan sesuai kemampuan. Dan berikut info lebih lanjutnya. Kami sampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Sangga Theravada Indonesia dan Padisanayaka Jawa Timur kepada kami. Terima kasih kepada para Bante, Samanera, Atasilani, Magabudi, Wandani, dan juga Patria. Anumodana kepada seluruh daya kasaba di Keresidenan Besuki, para tim Medcom KBTI Banyuwangi, para umat dan para donatur yang telah mendukung kegiatan kami selama ini. Semoga kebajikan ini menjadi kesempurnaan paramitanya masing-masing untuk merealisasi kebahagiaan tertinggi Nibbana. Semoga semua selalu sehat dan bebas dari semua duka. Baik, tadi adalah video cuplikan rekapitulasi program kegiatan pembinaan Keresidenan Besuki di 16 wihara. Tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ada chanting pagi dan sore, ada masa kaca online, ada juga function. Yang paling besar juga ada tadi Banyuwangi Tipitaka Chanting, dilanjutkan dengan Asaka Mahapuja di pelataran Candi Manggala. Terdapat juga beberapa kegiatan Sanggadana Katina, lalu pembacaan 3 suta menjambut Hari Pahlawan, lalu dilanjutkan tabur bunga, dan masih banyak kegiatan lainnya yang tadi sudah disampaikan di dalam video rekapitulasi. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjutkan kegiatan malam hari ini dan masa koca online pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, dengan hormat saya persilakan kepada Yang Mulia Bante Teja Punyo untuk menyampaikan pesan damanya pada malam hari ini dengan tema Kaleidoskop Season 6 2025. Silakan Bante. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan dan mari kita bersikap kembali untuk mengagunkan junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dalam kehidupan ini berbahagia, dalam kehidupan yang akan datang berbahagia, pelaku kebajikan berbahagia di kedua alam. Sugihoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, para Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara sekalian, terima kasih Anumodana untuk kesempatan yang diberikan dari tim DSO yang selama ini sudah mengupayakan untuk bisa menyuguhkan hal yang terbaik untuk keberlangsungan Buddha Sasana, untuk manfaat bagi kita semuanya, untuk kita bisa belajar Dhamma, bisa mempraktekkan Dhamma dengan lebih baik lagi. Dan tentu DSO ini mampu bisa bertahan hingga sampai saat ini juga tidak terlepas karena dukungan support yang diberikan oleh Bapak Saudara sekalian. Apapun bentuk dukungannya tentu ini sangat berguna, sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kegiatan Dhamma Sakaca online dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di bawah binaan Sangga Theravada Indonesia, khususnya yang ada di Keresidenan Besuki. Jadi memang kami di Banyuwangi ini membina kurang lebih ada 16 wihara yang terletak di Bondowoso, Situbondo, Jember, dan juga Banyuwangi. Nah, tentu untuk menjalankan berbagai macam program-program tadi tentu tidak bisa dijalankan sendiri tanpa kerjasama dengan yang lain, terutama untuk merangkul dari semua organisasi-organisasi Buddhis, semua daya kasaba,
dan semua umat yang memang juga peduli terhadap wihara-wihara yang ada di daerah-daerah. Dan tentunya ini hal yang sangat luar biasa di mana kegiatan terus bisa berjalan dengan dukungan Ibu Asrasani yang terkadang mungkin saja tidak pernah ketemu saya atau tempat yang berjauhan, tetapi dengan media yang ada yang membuat kita akhirnya bisa satu tujuan sama-sama melangkah untuk melestarikan dharma ajaran Guru Agung kita. Nah, para Romo Ramani, Bapak Saudara sekalian, hidup ini memang sebuah proses yang harus kita lewati, yang harus kita jalani dengan benar untuk kita semuanya bisa mencapai tujuan. Dan sebaik apapun tujuan hidup kita, semulia apapun tujuan hidup kita, tanpa melakukan apapun saat ini, tanpa melakukan upaya-upaya yang benar saat ini, tentu tidak akan bisa tercapai dari tujuan itu. Nah, maka tujuan harus ditentukan, kemudian cara harus diketahui, dan fokuslah untuk kita bisa menjalani hidup saat ini. Nah, beberapa waktu yang lalu kami sebenarnya baru saja juga sampai di Banyuwangi, ya, karena ya ada beberapa agenda di Surabaya, di Malaysia, kemudian ke Medan, ke Tangerang, baru balik lagi ke Banyuwangi ini. Jadi memang terkadang ada kegiatan-kegiatan yang di luar dari Banyuwangi. Nah, tetapi harapannya memang semuanya tetap bisa kita lakukan dengan baik. Nah, para Romo Ramani, Ibu, Bapak, dan juga saudara-saudara sekalian, seperti yang tadi saya katakan, hidup ini adalah sebuah proses yang harus kita jalani dengan benar. Nah, untuk mencapai tujuan, untuk mencapai hasil dari tujuan kehidupan kita, yaitu hidup bahagia, dan di mana dikatakan oleh Guru Agung kita bahwa kebahagiaan yang tertinggi itu nibbana. Nah, ini tujuan yang sangat baik, tujuan yang sangat mulia, bukan hanya kaya raya, punya kedudukan, kekuasaan, punya nama, punya pengikut, bukan hanya hidup bahagia meninggal masuk surga, tapi tujuan utamanya adalah kebahagiaan tertinggi, ya, nibbana. Tapi itu semuanya akan bisa kita capai kalau kita tahu caranya dan kemudian mau menjalani cara yang tepat itu. Ada teori, ada hasil, ada teori, ada praktek, ada hasil. Nah, ini adalah satu hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak akan bisa mencapai hasil tanpa praktek. Kita mau praktek, tapi kalau kemudian tidak benar teorinya, maka tentu ini tidak akan membawa hasil sesuai dengan harapan kita. Nah, maka karena itu, kalau Guru Agung kita sudah tutup usia, sudah parinibbana, dhamma ajaran Guru Agung kita inilah yang menjadi pengganti dari Guru Agung kita, sehingga kita bisa mempelajari dari kitab-kitab suci, atau dengan kita sering berdiskusi, sering mendengarkan dhamma, sehingga akan menambah pengetahuan dhamma kita. Sehingga dengan berpengetahuan luas, semakin mendalam, semakin luas pengetahuan kebijaksanaan kita, tentu akan semakin mempermudah kita untuk mempraktekkan, melaksanakan hal-hal yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang bisa kita sempurnakan, yang mana itu akan mengarah pada kebahagiaan, yang artinya kesempurnaan, kebahagiaan yang tertinggi itu tidak akan bisa tercapai tanpa ada nilai-nilai kebajikan atau parameter yang mendahului. Maka karena itu di sini sangat penting untuk kita memiliki pengetahuan dan kemudian terampil giat untuk menggunakan semua sarana apapun
untuk kita mempraktekkan itu. Jadi bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan seefisien mungkin untuk kita bisa praktek dhamma. Kita bisa menggunakan tenaga kita, pengetahuan kita, keterampilan kita, sarana-sarana apapun yang kita miliki untuk kita bagaimana menjalani kehidupan ini supaya tidak sia-sia. Jadi dengan kita terus berbuat kebajikan, terus berbuat kebajikan. Tetapi memang kita tahu Bapak Saudara sekalian, untuk memperoleh kebahagiaan sebabnya adalah kita mau menanam kebajikan. Nah, sehingga ada hal-hal langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam kita melakukan kebajikan tadi. Yang pertama memang kita mengendalikan diri untuk supaya tidak melakukan hal yang buruk. Karena biasanya ada juga yang melakukan kebajikan itu untuk mengimbangi keburukan yang pernah dilakukan. Atau melakukan kebajikan, tapi keburukan juga tetap dilakukan. Jadi ini tidak akan mengarah pada kebahagiaan, tidak akan mengarah pada pembebasan, kecuali langkah pertama tadi dilakukan, mengendalikan diri untuk supaya kita tidak memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang buruk. Bagaimana caranya supaya kita tidak diperbudak oleh nafsu indriawi, kita tidak diperbudak oleh kebencian, oleh keserakahan, kebodohan. Karena sesungguhnya itu semuanya muncul di dalam diri orang-orang yang kesadarannya lemah atau lengah. Jadi pada saat kita kesadarannya lemah, lengah, hal-hal yang tidak baik itu muncul dalam diri kita, menguasai, mencekram kita, kemudian kita melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga ini menghalang-halangi kita untuk supaya kita tidak mencapai kebahagiaan. Maka langkah pertama, sebisanya semampunya untuk mengendalikan diri supaya tidak berbuat buruk, tidak berbuat jahat. Kemudian yang selanjutnya, kita berbuat baik. Yang kita yakini kebajikan ini akan menjadi sebab untuk kesempurnaan paramita hingga akhirnya mampu merealisasi kebahagiaan tertinggi nibbana. Bahkan kebahagiaan-kebahagiaan yang diharapkan oleh kebanyakan orang pada umumnya, seperti hanya kebahagiaan kalau kita memiliki kekayaan yang melimpah ruah, kedudukan, kekuasaan, nama, pengikut, itu pun bisa diperoleh kalau kita memiliki kebajikan. Tapi kita hidup bukan hanya berpikir untuk mencari kekayaan, kedudukan, kekuasaan, nama, pengikut. Karena apa? Karena itu hanyalah kebahagiaan sementara, kebahagiaan dikala kita masih hidup di dunia. Nah, itu semua ada saatnya, ada waktunya akan kita tinggalkan. Kalau hidup hanya sekedar berpikir, mencari itu semua, itu adalah hal yang sangat sia-sia. Tapi orang tidak akan mendapatkan itu semua tanpa adanya kebajikan-kebajikan yang mendahului. Walaupun kita tujuan utamanya bukan untuk mencari itu. Ya, bukan untuk mencari kekayaan, bukan mencari kedudukan, kekuasaan, nama, pengikut. Tapi kita berusaha untuk menyempurnakan paramita untuk merealisasi kebahagiaan tertinggi nibbana. Nah, karena memang kami ada di Banyuwangi, tentu kami berupaya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di Banyuwangi itu seperti apa, dan kemudian melakukan langkah-langkah yang tepat supaya permasalahan-permasalahan tadi selesai gitu. Tapi ya memang gini, saudara sekalian, sebenarnya saya juga tidak begitu tertarik untuk mengurusi permasalahan-permasalahan itu. Jadi artinya bahwa kalau diri kita itu bermasalah, semuanya itu akan masalah di muka kita. Nah, jadi kita mau bermasalah atau tidak? Kalau tidak mau bermasalah, ya jangan mempermasalahkan apapun. Tapi ini sebuah hal yang harus kita ketahui. Ini berhubungan bukan hanya dengan diri kita, tapi dengan ajaran Buddha yang ada di lingkungan di masyarakat gitu. Kalau kita sebagai umat Buddha tidak mau mempelajari, tidak mau mempraktekkan, tidak mau peduli dengan kondisi itu, tentu ya ajaran Buddha ini tidak benar-benar akan membawa manfaat yang besar bagi kehidupan. Nah, maka karena itu, selain kita mempelajari ajaran Dhamma untuk dipraktekkan ke dalam diri sendiri, ini tanggung jawab pribadi masing-masing supaya kita giat, terampil untuk bagaimana mengatasi permasalahan yang ada di dalam batin kita supaya kita benar-benar menjadi bukan orang yang bermasalah begitu ya.
Nah, tetapi tentunya setelah kita nantinya sedikit atau banyak mampu mengikis masalah yang ada dalam diri kita pun tentunya juga ingin memberikan sumbangsih sebagai bentuk perhatian kasih sayang kita kepada semua orang, kepada semua makhluk, mengingat bahwa ajaran Buddha ini diajarkan bukan hanya kepada komunitasnya para biku atau hanya kepada komunitasnya perumah tangga, bukan juga kepada komunitasnya umat Buddha. Jadi jangan dikerdilkan tentang ajaran Buddha ini. Guru agung kita itu adalah guru dari para dewa dan manusia yang mengajarkan ajaran ini supaya para dewa dan manusia bebas dari penderitaan. Siapapun orangnya, manusianya, boleh mempelajari ini. Makhluk apapun boleh mempelajari, boleh mempraktikkan ajaran ini dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan, mencapai pembebasan. Sehingga karena itu, ya kita berupaya untuk sedikit ataupun banyak memberikan perhatian bagaimana supaya ajaran Buddha ini diketahui oleh masyarakat Buddhis khususnya kepada semua manusia, kepada semua makhluk pada umumnya. Jadi memang di sini ajaran Buddha disampaikan bukan untuk mencari pengikut ya. Buddha mengajarkan ajarannya ini juga bukan untuk mencari pengikut, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari kedudukan, kekuasaan, nama pengikut. Karena kalau beliau mencari itu semua, tentu beliau sudah dapatkan pada saat beliau menjadi seorang Pangeran Siddhartha, putra mahkota. Ya, beliau disiapkan menjadi raja oleh Raja Sudodana. Tetapi setelah melihat 4 peristiwa, orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia, dan pertapa, beliau timbul rasa cinta kasih yang begitu besar kepada semua makhluk, sehingga beliau berpikir, ada enggak jalan, ada enggak cara supaya semua orang, semua makhluk itu bebas dari penderitaan. Maka karena itu akhirnya beliau meninggalkan semuanya. Tadi kekayaan, kedudukan, kekuasaan, nama pengikut, yang mana itu semuanya dicari-cari oleh semua orang hingga sampai saat ini. Padahal Pangeran Siddhartha memiliki itu semua malah ditinggalkan. Nah, orang sampai saat ini bahkan kadang-kadang belajar ajaran agama ujung-ujungnya yang mencari kekayaan, kedudukan, kekuasaan, nama pengikut begitu. Tapi sekali lagi ajaran Buddha ini setelah pertapa Siddhartha mencapai kesempurnaan dan kemudian beliau mengajarkan ajarannya, beliau mengajarkan bukan untuk mencari pengikut, mencari kedudukan, kekuasaan, nama pengikut tadi, bukan mencari materi dunia, tetapi semata-mata karena dorongan kasih sayang kepada semua makhluk supaya semua makhluk juga bebas dari penderitaan dan mencapai kebahagiaan seperti yang dicapai. Maka karena itu, ya di satu sisi kita memang belajar dhamma untuk diarahkan ke dalam diri sendiri karena itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Di satu sisi kita pun juga harus bisa mengetahui kondisi lingkungan di sekeliling kita. Sehingga kalau kita mengetahui kondisi itu, apa yang bisa kita sampaikan, apa yang kita bisa berikan terhadap kondisi lingkungan yang tidak baik supaya menjadi baik, kepada lingkungan orang-orang yang kondisinya di dalam kegelapan supaya mendapatkan jalan yang terang. Nah, memang Ibu saudara sekalian dan berkali-kali juga kami sampaikan bahwa kami melakukan ini semua bukan hanya semata-mata fokus untuk melakukan itu semua, artinya melakukan pembinaan, melakukan berbagai macam kegiatan, melakukan langkah-langkah cara-cara untuk supaya permasalahan-permasalahan di pembinaan itu bisa selesai. Karena satu sisi memang tanggung jawab kami adalah sesuai dengan pilihan hidup kami, begitu ya. Tetapi tentu kita juga berpikir untuk bisa memberikan manfaat bagi masyarakat supaya mereka juga bisa mengetahui dhamma ini. Jadi kita pun artinya juga tidak seluruh waktu hidupnya tenaganya hanya untuk membina. Karena kalau caranya seperti itu namanya mati konyol ya.
Jadi belajar dhamma untuk diterapkan dalam diri sendiri. Setelah kita menyadari bahwa dengan praktek dhamma kita lebih baik, kita menjadi lebih bijak, kita menjadi lebih bahagia. Nah, setelah itu disampaikan kepada orang lain. Jadi artinya bukan hanya copy paste, kita baca, kita ulang, kemudian disampaikan kepada orang lain yang kita gunakan orang lain sebagai kelinci percobaan kita. Tapi kita belajar dhamma, kita praktekkan ke dalam diri sendiri, begitu kita menyadari, memang kalau kita belajar dhamma, kalau kita mempraktekkan dhamma, saya juga semakin lebih baik, semakin bijak, semakin bajik, semakin bahagia gitu. Sehingga setelah kita merasakan hal-hal demikian, kita sampaikan kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena gini, buat saudara sekalian, kalau kita mengetahui itu baik, berguna, bermanfaat, dan membawa kebahagiaan, dan kemudian kita tidak sampaikan kepada orang lain, ya bisa saja kita bahagia, tapi kemudian mungkin kita tidak ada teman, tidak ada kerabat, tidak ada saudara, tidak ada pengikut begitu. Nah, tapi kalau kita setelah belajar dhamma, praktekkan dhamma, kita bahagia dan kemudian mengajarkan kepada orang lain atau mengajak orang lain untuk mempraktekkannya supaya mereka juga bahagia, gitu. Ya kita sendiri bahagia, orang lain juga bahagia. Artinya selain kesuksesan yang kita peroleh dengan kebahagiaan yang kita rasakan, ya kita juga memiliki teman banyak, lingkungan yang baik, kondisi yang baik, bahkan pengikut-pengikut yang banyak. Jadi banyak juga yang memang berbuat baik, tidak ngajak-ngajak, sehingga sukses tapi tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya pengikut gitu. Atau ada juga yang memang berbuat baik tidak ngajak-ngajak, atau berbuat baik ngajak-ngajak. Atau ada juga tidak menyarankan juga untuk orang lain berbuat baik dan dirinya sendiri juga memang tidak berbuat kebaikan. Jadi dirinya sendiri tidak berbuat kebaikan dan juga tidak menganjurkan orang lain untuk berbuat baik, atau dirinya sendiri tidak mempraktekkan tapi mengajarkan orang lain, mengajak orang lain, menyuruh orang lain untuk berbuat kebajikan. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi memang dari hal-hal itu semua yang baik kalau kita sendiri mempraktekkan, kemudian juga mengajak orang lain untuk mempraktekkan. Dan tentu juga ada pilihan juga, ya berbuat baik diri sendiri walaupun mungkin nggak ngajak-ngajak sama orang lain. Ya, kita nanti bahagia tapi tidak punya teman. Kalau kita punya banyak teman, ya kita harus mempraktekkan dan mengajak orang lain untuk melakukan. Sehingga ini Ibu Asra sekalian, pada saat kita memperhatikan kondisi hal-hal yang ada di luar, dengan kesadaran yang kita miliki, kita mengetahui, ini permasalahannya di sini, di sini. Sehingga dari situ kita berusaha, solusinya seperti ini, solusinya seperti itu. Sehingga energi yang terkuras atau keluar dari kita, entah itu pikiran, tenaga, waktu kita, itu akan bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit masalah yang ada di lapangan. Walaupun kita juga memang seperti yang tadi saya katakan, kita tidak mau mati konyol hanya untuk membina, tapi tidak membina diri sendiri. Tapi di satu sisi kita membina diri sendiri, satu sisi lagi juga kita bisa membina kepada orang lain, mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan kebajikan. Tetapi memang kalau hanya sekedar membina tapi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, masalah tidak akan selesai gitu. Jadi memang seperti hanya kalau kita kembali kepada 4 kebenaran mulia, tahu penderitaan. Kemudian yang kedua, tahu apa yang menjadi sebab kita mengalami penderitaan. Yang ketiga, mengetahui akhir dari penderitaan. Dan yang keempat, mengetahui jalan menuju akhir dari penderitaan. Ini juga sama. Kalau Ibu Asran misalnya hanya berpikir, ya mohon maaf lah, ini juga keseluruhannya juga di dalam keorganisasian Buddhis yang ada gitu ya. Jadi kalau kita hanya pergi ceramah, selesai pulang, pergi ceramah, selesai pulang ke suatu tempat misalnya gitu, tanpa kita benar-benar mengetahui masalah yang ada di situ, itu kayak seolah-olah nanti kita sudah capek-capek tapi tidak menyelesaikan permasalahan. Karena kita tidak tahu bahwa sesungguhnya permasalahannya di situ apa gitu. Nah, ini bisa diibaratkan gini.
Ada orang haus, ada orang kelaparan, kemudian kita datang ke situ, kita ceramahi, setelah itu kita pulang. Nah, dia tetap aja akan kehausan, dia tetap aja akan kelaparan, gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu, oh orang ini yang dibutuhkan apa. Kalau teori yang bagaimana? Kalau membutuhkan apa tenaga seperti apa untuk apa gitu, atau sarana-sarana apa yang bisa kita gunakan untuk supaya mereka terbebas dari kesusahan kesulitan penderitaan mereka, walaupun memang kita bukan menjadi penentu bahagia menderitanya orang lain, bebas atau tidak bebasnya penderitaan orang lain makhluk lainnya, tapi kita memang menjadi penentu bagi bahagia menderitanya hidup kita sendiri. Ya, surga nerakanya kita juga sangat tergantung pada diri kita sendiri begitu. Tetapi di sini tadi kita harus tahu permasalahannya. Jadi kayak misalnya eh, yang sebenarnya permasalahan alami ya, atau masalah yang biasa begitu. Jadi di tempat-tempat tertentu mungkin kita nampak berkembang bagus, di tempat-tempat tertentu mungkin kita nampak semakin berkurang, misalnya seperti itu. Apa permasalahannya? Oh, ternyata permasalahannya angka kelahirannya juga berkurang. Jadi di negara kita ini angka kelahiran juga terus menurun. Bahkan di beberapa negara juga mengalami demikian. Ya, dan bahkan di tempat-tempat tertentu, di negara-negara tertentu, kalau ada orang yang mau menikah kemudian hamil memiliki anak itu dibiayai oleh negara, karena memang banyak pasangan muda yang tidak mau menikah atau mau menikah tidak memiliki anak, sehingga generasi di negara itu tambah semakin berkurang. Nah, kita melihat bahwa generasi muda sekarang, pasangan-pasangan muda sekarang, mereka juga tidak mau berpikirnya seperti orang dulu. Kalau orang dulu berpikirnya banyak anak, banyak rezeki gitu. Tapi kalau sekarang satu anak sudah menderita, apalagi banyak anak tambah semakin menderita begitu ya. Jadi karena angka kelahirannya menurun membuat jumlah umat, jumlah masyarakat, generasi muda itu juga menurun. Kemudian juga dari faktor misalnya pendidikan gitu. Ya, jadi dari faktor-faktor pendidikan kita harus terus perhatikan. Banyak juga misalnya umat Buddha yang tidak keyakinan karena faktor pendidikan. Nah, ini sebuah hal yang harusnya juga diperhatikan supaya kalau kita pergi ke lapangan itu bisa menyelesaikan permasalahan. Dan bahkan memang juga ada yang mungkin pendidikannya rendah, tidak mau sekolah, tidak mau kuliah, begitu yang membuat ya akhirnya hidup mereka mengalami kesulitan juga, generasi yang tidak siap untuk meneruskan apa yang dilakukan diperjuangkan oleh generasi-generasi pendahulu-pendahulunya gitu. Nah, jadi ada di mana generasi-generasi ini tidak mau melakukan apapun. Anda generasi tapi tidak melakukan apapun, atau bukan menjadi generasi yang siap untuk melanjutkan dari apa yang telah dilakukan pendahulu-pendahulunya. Nah, maka karena itu ini membuat kondisinya itu semakin menurun-menurun. Kalau tadi sempat kami berkunjung ke PAUTK dan Bakti Jaya, ya salah satu keluhan seorang guru juga menyampaikan bahwa anak-anak sekarang itu pintar-pintar, tapi sopan santunnya kurang. Dan bahkan negara ini ya tidak kekurangan orang-orang pintar, tapi ya karena orang-orang pintar juga negara ini tidak berkembang dengan baik. Kok bisa begitu ya? Karena moralnya yang tidak bagus, ya. Jadi misalnya pelanggaran kesusilaan gitu ya, dari mulai pembunuhan, mulai pencurian, mengambil hak yang bukan haknya, perbuatan asusila, kemudian melakukan kebohongan dan obat-obatan terlarang, keras segala macam. Nah, jadi dari orang-orang yang pintar yang membuat program-program yang bagus sekalipun tidak selesai, tidak sampai tuntas pada akar permasalahannya, karena ya memang mungkin di korupsi tadi misalnya,
Jadi harusnya bisa adil, merata, bisa masalah selesai, tapi karena masuk kantong yang membuat mereka programnya tidak tepat sasaran. Dan ada juga yang memang berpikir misalnya saya melakukan korupsi misalnya. Nah, korupsi ini separuhnya digunakan untuk berbuat baik, separuhnya masuk kantong gitu kan, karena berpikirnya untuk mengimbangi keburukannya. Nah, ada yang pernah menanyakan itu, kalau saya melakukan caranya seperti itu, saya akan dapat pahala tidak nanti? Ya jawabnya tidak dapat pahala sama sekali, tidak dapat kebajikan sama sekali. Karena dia melakukan kebajikan itu dari hasil korupsi. Dan tidak ada ajaran agama apapun yang menganjurkan korupsilah kamu, separuh untuk kamu, separuh untuk berbuat kebajikan. Dan beberapa waktu yang lalu pada saat kami kumpul dengan tokoh-tokoh lintas agama, saya sampaikan juga bahwa selama ada penghapusan dosa, penebusan dosa, maka tidak akan berkurang keburukan atau kejahatan-kejahatan yang ada. Jadi akan terus ada orang melakukan kejahatan-kejahatan karena nanti pikirnya, nanti kalau saya melakukan upacara begini, dosa saya hapus, dosa saya hapus, aku bersih lagi, gitu kan. Akhirnya melakukan kejahatan lagi. Tapi kalau di dalam hukum karma kan, Anda tahu atau tidak tahu, ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, perbuatan yang kita lakukan akan berbuah sesuai dengan tanamannya. Kalau kita menanam kebaikan ya tetap akan dapat kebaikan, kalau kita menanam keburukan juga akan tetap memetik keburukan. Seperti itu. Nah, maka karena itu ada kondisi-kondisi seperti itu yang membuat ya masalahnya itu tidak bertahan atau tidak berkembang pada sasaran penyelesaian masalah, jadi seperti itu. Nah, kemudian juga dari misalnya faktor perekonomian. Jadi banyak orang-orang yang sekolah pergi ke kota dan tidak mau pulang, kuliah di kota dan tidak mau pulang, ya, karena dia menganggap bahwa wah di desa mau kerja apa, gitu kan, sehingga dia lebih baik mencari kerjaan, cari masa depan di kota. Nah, yang tersisa di desa-desa itu anak-anak yang masih PAUD, TK, SD, SMP, dan orang-orang yang sudah tua-tua. Yang tua-tua ini satu demi satu juga meninggal dunia juga. Itu. Nah, maka karena itu ini sebuah hal yang terjadi mengalami penurunan, atau juga karena faktor pernikahan juga yang menyebabkan angka penurunan itu terjadi. Nah, maka karena itu kita berusaha bagaimana mengatasi program permasalahan-permasalahan tadi, misalnya kita membuat PAUD TK, dan harapan kami memang masyarakat Buddhis terutama yang memiliki kemampuan dan kepedulian pada pendidikan fokus pada pendidikan di tempat-tempat yang memang banyak umat Budanya. Banyak umat Budanya dibikinlah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, terus sampai perguruan tinggi. Tetapi memang di sekolah negeri pemerintah sudah menganjurkan supaya ada guru-guru agama sesuai dengan keyakinan anak didiknya. Nah, tetapi biasanya kualitas pendidikan di negeri itu kurang begitu bagus dibandingkan dengan yang swasta, sehingga kita akhirnya berpikir daripada di tempat yang negeri lebih baik di swasta yang kualitasnya bagus. Nah, dari situ juga mereka akhirnya bisa saja mengalami penurunan, perpindahan keyakinan, membuat umat Budanya juga semakin habis gitu. Nah, hal-hal seperti ini tentu perlu untuk menjadi perhatian. Bagaimana supaya generasi Buddhis tetap akan ada, dan juga salah satunya mungkin bisa membuat memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang tidak mampu, misalnya seperti itu. Jadi dukungan support yang kita berikan, yang kita lakukan, entah itu secara dhamma, entah itu secara tenaga, pengetahuan, keterampilan, itu akan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Itu adalah nilai-nilai kebajikan bagi kita sendiri. Yang kalau kita mau melakukan itu, selain juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi.
Tapi kalau kita hanya berpikir datang ceramah pulang, ya tidak mengetahui masalah itu, dan kalaupun kita memiliki program kegiatan juga tentunya tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan itu karena kita tidak tahu permasalahan yang dihadapi itu apa. Dan tadi Ibu Asra sudah melihat beberapa cuplikan kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan selama 1 tahun, dan awal tahun 2025 sampai akhir tahun 2025 ini. Dan memang biasanya akan ada evaluasi. Kalau biasanya di awal tahun kita kumpul dengan semua organisasi Buddhis, dengan semua daya kasaba, yayasan-yayasan sosial keagamaan, untuk kita kumpul untuk bisa membuat program-program bersama, kita putuskan bersama, dan kita akan jalankan secara bersama-sama. Nah, setelah itu juga setiap 3 bulan sekali kita akan kumpul lagi, rapat lagi untuk menentukan langkah-langkah yang sudah dilakukan, sudah dijalani, bagus atau tidak, evaluasi juga, seperti itu maksudnya, dan kendala-kendala apa yang dihadapi di dalam permasalahan-permasalahan yang program-program yang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan selanjutnya dengan kondisi yang terus berubah, kondisi permasalahan-permasalahan dari waktu ke waktu yang di luar itu selalu berubah. Tapi kalau masalah di dalam batin dari zaman ke zaman, dari Sang Buddha baru saja mencapai penahan sempurna sampai sekarang, yang masalah kondisi batin itu sama aja. Tapi kalau yang ada di dalam masyarakat itu ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari waktu ke waktu tentu mengalami perubahan. Oh, kalau sekarang masalahnya seperti ini bisa teratasi, tapi untuk masa berikutnya belum tentu masalah itu akan muncul, tapi masalah yang lain akan muncul lagi gitu. Nah, selain itu kami memang juga selain membuat program-program kegiatan evaluasi, ya kita terus berusaha untuk mengetahui dengan lebih mendetail lagi apakah kegiatan yang kita lakukan ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah atau malah menimbulkan masalah baru begitu. Tapi tentu kami sangat mengucapkan banyak terima kasih Dana, kepada tim DSO, kepada tim CPS, kepada Yayasan Surya Dhamma, dan juga kepada Ibu Bapak Saudara sekalian yang walaupun kadang-kadang di tempat yang jauh, belum pernah ketemu, belum pernah kenal, tapi begitu melihat kegiatan kami, ya semuanya mau peduli dan mendukung kegiatan-kegiatan itu. Dan kami juga sangat berharap di tempat manapun, di wilayah manapun, apabila memang itu ada kesempatan kita berbuat kebajikan, lakukanlah supaya ya kita sendiri mendapatkan kebajikan dan permasalahan yang ada di daerah-daerah itu bisa teratasi. Ini yang perlu Bante sampaikan berkenaan dengan tema hari ini, dan tentunya harapan kita untuk kedepannya yang baik tetap kita pertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi. Yang tidak baik yang mari kita evaluasi untuk kemudian supaya tidak terulang kembali. Semoga kedepannya batin kita juga akan terus berkembang, ya. Kemudian juga keyakinannya semakin kuat, semakin kokoh, kebijakannya sana terus tumbuh, pengikisan kotoran batin terus bisa kita lakukan, dan tentu kesempurnaan paramita kita bisa miliki, ya, dan akhirnya kita mampu merealisasi kebahagiaan tertinggi nibbana. Dan tentunya kita semuanya untuk mencapai itu perlu kebajikan, dan selagi masih hidup inilah kita punya kesempatan untuk bisa menyempurnakan paramita kita. Maka karena itu di dalam Dhammapada dikatakan bagaikan setumpuk bunga dapat dirangkai berbagai macam karangan bunga. Begitu pula banyak kebajikan yang dapat kita lakukan di kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita berdana secara materi tidak bisa, kita bisa berdana dengan pengetahuan, bisa juga berdana dengan tenaga kita, keterampilan kita, waktu kita, atau kita bisa berbuat kebajikan dengan menjaga sila kita supaya program pemerintah bisa berjalan lancar sampai pada akar permasalahan, sehingga kesejahteraan, kebahagiaan itu bisa dirasakan semuanya. Dan tentunya kita juga perlu untuk terus berbuat kebajikan dengan satu tujuan, pengikisan kotoran-kotoran
yang ada di dalam batin masing-masing. Maka karena itu, siapapun yang mampu mengalahkan, menaklukkan diri sendiri, itulah sesungguhnya penakluk yang sejati. Kalahkan kebencian dengan cinta kasih, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkan ketidakjujuran dengan kejujuran, kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati, dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Ini yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Anmodana untuk dukungan support yang selama ini sudah diberikan dan dilakukan. Tentu ini menjadi kesempurnaan bagi ibu saya sekalian. Semoga menjadi kekuatan yang melindungi, membuahkan kebaikan dan juga membuahkan kebahagiaan seperti yang ibu bapak saudara sekalian harapan. Sekian, terima kasih. Tapi serta bawang tujuh kita tak. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas uraian damanya. Berkaitan dengan kaleidoskop atau rangkuman season 6 DSO 2025 ya, dan beberapa kegiatan lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya kepada Yang Mulia Bante, dapat memberikan pertanyaannya langsung melalui kolom komentar. Mungkin yang berada di Zoom meeting boleh, jika ingin bertanya langsung kepada Yang Mulia Bante, boleh raise hand terlebih dahulu, ataupun boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, Bante tadi berkenaan dengan yang sudah Bante sampaikan. Saya tersentil sedikit karena saya juga generasi muda Buddhis. Jadi saya juga tersentil sedikit tentang pembahasan tadi tentang generasi muda Buddhis. Mungkin yang tadi Bante sampaikan juga cukup relate dengan saya, dan mungkin di beberapa daerah lainnya juga cukup relate tentang bagaimana sih cara kita untuk mempertahankan anak-anak ini biar salah satunya nggak pindah keyakinan gitu. Gimana seadanya bisa dikuatkan, akan tetapi kalau saya sendiri merasa saya kesulitan gitu. Apakah ada dari Bante tips and trick bagaimana sih untuk menggait mereka dan mempertahankan mereka ini biar mereka tuh nggak kabur gitu. Karena kalau menurut saya, kalau misalnya misalnya diri sendiri sudah excited, pasti akan gampang gitu. Tapi kalau dari diri sendiri saja sudah tidak ada ketertarikan, mau dibuatkan kegiatan seperti apa, mau dibuatkan program kegiatan seperti apapun, tetap tidak akan ada hasilnya gitu kalau menurut saya. Silakan Bante, terima kasih. Baik, jadi gini Bu Asel sekali, kedewasaan seseorang itu tidak bisa dilihat dari usia tubuh seseorang ya. Jadi kadang-kadang memang ada yang usianya sudah tua tapi kedewasaan dalam berpikirnya dalam mengambil sebuah keputusan itu ada yang tidak bijak, tapi ada yang usianya masih kecil dalam menyikapi permasalahan, dalam mengambil keputusan itu juga benar-benar memperhatikan akibat-akibat yang tidak baik yang nantinya diambil seperti itu. Nah, jadi di sini sebenarnya bukan mengacu pada umurnya, tetapi kedewasaan bagaimana kita menyikapi. Nah, memang di kecenderungan orang, kalau kita mau sadar gitu, apa yang menjadi kebutuhan kita yang sesungguhnya? Tentu yang menjadi kebutuhan, yang menjadi harapan, apa yang menjadi tujuan bagi kehidupan apapun, di usia apapun, itu adalah rasa bahagia. Nah, maka karena itu Sang Buddha kan pernah menyampaikan bahwa semua orang, semua makhluk takut dengan hukuman. Semua orang, semua makhluk takut dengan penderitaan, takut dengan kematian. Ini semua orang, semua makhluk. Nah, kita pun juga sama. Yang anak-anak, yang remaja, dewasa pun juga sama. Nah, cuma memang kadang-kadang kalau yang masih muda dengan usianya yang masih muda dan pengetahuannya yang tidak bijak, saya masih muda, masih jauh dengan begini-begini, saya di usia seperti ini ya harusnya senang-senang, happy-happy, tidak memikirkan hal-hal yang berat-berat gitu kan. Padahal apapun yang dia lakukan saat ini, mau usianya muda, anak remaja atau dewasa sekalipun, selalu membawa efek juga itu. Nah, jadi ada 3 masa fase di dalam kehidupan kita ya. Jadi masa awal, masa pertengahan, dan masa akhir.
Kalau masa awal hidup kita ini kita tidak mau sekolah, tidak mau kuliah, males-malesan karena pikirnya, saya mau happy-happy aja lah, nggak mau mikir-mikir yang berat-berat misalnya. Sehingga tidak mau belajar, gitu kan. Nanti pada masa pertengahannya hidupnya juga akan kesusahan, kesulitan. Mau cari kerja susah, kalaupun dapat kerjaan mungkin kerjaan yang berat, tapi ya gaji yang tidak besar. Sehingga akhir hidupnya di usia tua pun juga kesulitan, gitu. Tapi kalau di awal masa awalnya kita belajar, bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan, karena menyadari bahwa saya punya cita-cita, saya punya tujuan hidup, sehingga masa saya ini harus dimanfaatkan untuk mencari ilmu. Tapi yang berpikir kayak gitu kan tidak banyak. Kadang-kadang belajar aja harus dikasih pancingan, kasih hadiah ya, ya nanti belajar ya, kerjakan PR nanti kasih hadiah ya, gitu. Kalau udah dikasih hadiah nggak mau kerjain gitu kan. Nah ini pancingan-pancingan orang tua mungkin supaya kita rajin belajar dan membekali diri dengan ilmu. Nah, begitu kita membekali diri dengan baik di awal ini, masa pertengahannya juga akhirnya dengan mudah mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga masa tuanya pun juga menjadi bahagia. Nah, itu yang harus kita sadarkan di dalam diri kita tentang kebutuhan dasar kehidupan kita, yaitu ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera, ingin bebas dari semua bentuk penderitaan. Nah, karena itu perlunya kita juga membatasi diri, misalnya seperti di dalam Mangala Sutta, tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, bergaul dengan orang yang bijaksana, itu menjadi berkah. Anakku, kalau kamu pergi kemana-mana, jangan lupa ya, jangan kumpul sembarangan orang, gitu. Kalau kumpul ya yang orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak, orang-orang yang memiliki sikap tindak tanduk perilaku yang terpuji, misalnya seperti itu anjuran-anjuran orang tua. Tetapi memang juga itu bukan menjadi sebuah jaminan juga nantinya akan tidak berubah gitu, karena terkadang orang ini melihat bungkusnya juga. Melihat bungkus, kalau bungkusnya tidak menarik ya dia tidak akan tertarik. Ini perumpamannya gini, buat saya rasa pernah sering makan makanan ini, makanan lemper gitu ya. Ada makanan lemper, sama-sama lemper, yang bikin pun juga mungkin sama gitu ya. Tapi ada yang dijual tidak terbungkus, ada yang dijual plastik, ada yang dibungkus plastik maksudnya, ada yang dibungkus dengan daun. Kalau disuruh milih, buatkan kan, milih yang mana? Kalau kita sebagai pembeli, apakah yang tidak dibungkus, apakah yang dibungkus plastik yang akhirnya menimbulkan beban masalah, yaitu plastik susah untuk diurai dan nanti akan menimbulkan masalah-masalah berikutnya, atau kita membeli yang bungkus daun gitu. Nah, tentu kita dengan berbagai macam analisa, dengan berbagai macam pengalaman atau kebijaksanaan kita memilih, kita milih yang steril lah. Kalaupun steril, yang pakai daun misalnya seperti itu. Jadi kita bisa memilih yang menggunakan daun supaya kita makan kenyang dan tidak menimbulkan efek pencemaran lingkungan gitu. Nah, artinya apa? Ajaran apapun kalau itu dikemas secara tidak bagus, itu mungkin tidak menarik bagi orang. Ajaran yang tidak bagus sekalipun, kalau dikemas begitu bagus, rapi, banyak orang akhirnya tergelincir dan tertarik juga seperti itu. Jadi artinya ya cobalah dibungkus dengan bagus. Tapi yang harus diingat ibu saya sekalian, kita ini ingin punya tujuan mencapai kebahagiaan bebas dari penderitaan tadi. Jalannya sudah ditunjukkan dengan sempurna oleh guru agung kita. Bukan jalan itu yang harus mengikuti keinginan kita baru benar, baru cocok. Tapi kita yang harus mengikuti jalan itu. Bukan jalan yang mengikuti keinginan kita, tapi kita yang harus mengikuti jalan yang sudah ditunjukkan oleh guru agung kita. Nah, jadi dampak telah sempurna dibabarkan oleh guru agung kita berada sangat dekat. Nah, maka kita harus mengikuti jalan itu.
bagaimana supaya pikiran kita sesuai dengan dhamma, ucapan kita sesuai dengan dhamma, perilaku kita sesuai dengan dhamma, gitu. Nah, maka karena itu dari situ timbul keyakinan yang semakin kuat, semakin kokoh, dan juga timbul rasa bahagia dari praktek-praktek dhamma yang kita lakukan. Nah, jadi memang permasalahan-permasalahan hal seperti itu memang juga terjadi, lebih-lebih kalau kita itu sudah PT, punya masalah, perlu pelarian. Nah, kalau pelarian ke hal yang negatif lebih repot lagi. Bante juga pernah mengalami kondisi-kondisi di mana seperti itu. Jadi, wah, rasanya itu jalan buntu semua. Meditasi nggak bisa tenang, kegiatan tidak bisa berjalan dengan baik, gitu kan. Pikiran kita menjadi kacau, gitu. Nah, sebenarnya ini adalah tergantung bagaimana kita mengolah itu, bagaimana menyikapi kondisi seperti itu. Karena itu adalah energi yang sangat luar biasa yang kalau kita kelola itu akan menjadi hal yang luar biasa, membuat kita bisa menjadi lebih baik. Mungkin Ibu Asarasya pernah membaca buku tentang The Power of Kepepet juga. Jadi pada saat kita kepepet, semua ilmu kekuatan kita itu akan keluar. Gitu. Salah satu contohnya, dulu pernah terjadi, tepatnya tahun yang lalu ya. Jadi pada waktu itu kita ada puja lilin dalam rangka memperingati Hari Trisuci Waisak. Umat kita ajak untuk membaca parita selama 24 jam non-stop selama menyambut Hari Trisuci Waisak. Tasulun lilin, supaya yang memuja Sang Buddha dengan puja lilin tadi mendapatkan jalan terang, usahanya lancar segala macam. Nah, selesai acara, para umatnya pada pulang karena open house. Tinggallah saya sendirian di wihara dengan Samanera. Nah, saya iseng-iseng telepon ke wihara lain, tanya, di sana acaranya sudah selesai belum? Oh, sudah Bante, tadi sudah dilakukan jam sekian. Oh ya sudah, karena kalau belum saya mau ke sana. Oke, saya begitu. Tapi ternyata sudah dilakukan, sehingga saya menyuruhkan ya saya untuk pergi. Saya kembali masuk kamar, saya apalagi istirahat di kamar. Nah, waktu itu saya mendengar ada bunyi petasan, kayak petasan meledak-meledak gitu. Wih, saya penasaran siapa siang-siang main pernah petasan. Kok tambah semakin seru. Akhirnya begitu saya keluar, wih, tempat puja lilinnya kebakaran. Nah, pada saat itu the power of kepepet keluar, kekuatan yang tersimpan itu keluar. Jadi tidak kepikiran mau telepon orang karena belum tentu juga kalau telepon itu segera diangkat dan dia akan datang gitu karena mungkin rumahnya jauh dan lain sebagainya. Saya juga tidak mencari Samanera karena belum tentu dipanggil-panggil Samanera dengar. Saya langsung angkat itu gentong besar-besar, kita langsung bisa padamkan. Jadi dipikir-pikir ini kekuatan apa, dari mana kok bisa angkatin gentong begitu, semuanya sudah padam, ya kita tinggal sisa-sisa yang tenaga, telepon, Mas tolong ke wihara. Begitu ke wihara, loh kenapa penting? Hampir saja kamu punya wihara baru gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang generasi muda itu sangat labil gitu, yang belum dewasa, yang belum bijak gitu ya, dengan tekanan, dengan beban masalah itu kehidupan, sehingga kadang-kadang perlu pelampiasan gitu. Nah, kalau pelampiasannya itu hal yang positif, enggak masalah, baca parita, buku biru dihabisin misalnya, meditasi 24 jam, oke lah, atau nyapu ngepel halaman wihara, siram-siram bunga di wihara, boleh lah, itu hal yang positif sekali. Tapi kalau larinya ke hal yang negatif, ya sangat disayangkan. Tapi di dalam kondisi yang sangat kepepet begitu, kalau kita olah benar-benar, itu menjadi satu daya kekuatan yang luar biasa, yang bisa menimbulkan sebuah karya kebaikan yang tidak kalah besarnya dari halangan rintangan yang kita hadapi. Maka karena itu ya, cobalah menyikapi segala apapun, kondisi seperti apapun dengan bijak.
Ya, kalau saya mengatakan bahwa jadi orang baik itu memang tidak gampang, tapi karena kita mengetahui kebajikan itu menjadi sebab kebahagiaan, kita berusaha untuk berbuat kebajikan. Kita akan mudah berbuat baik kalau kita telah membiasakan diri berbuat baik. Orang baik mudah berbuat baik, uh, biasa berbuat baik akan mudah untuk berbuat kebaikan, tapi sulit untuk melakukan keburukan. Tapi orang yang membiasakan diri melakukan keburukan akan mudah berbuat keburukan, tapi sulit untuk melakukan kebaikan. Jadi orang buruk melakukan keburukan, mudah berbuat buruk, sulit untuk berbuat kebaikan. Dan kita mari membiasakan diri untuk selalu berupaya berbuat kebajikan tadi, sehingga masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa diatasi dengan baik. Jadi semuanya itu dilihat dari sudut pandang kita. Jika kita berpikir positif, semuanya tidak ada yang negatif. Nah, jadi dikala kita berpikir positif, semuanya positif, tidak ada yang negatif. Dan dikala kita berpikir negatif, semuanya negatif, tidak ada yang positif. Nah, semuanya itu hanya dari sudut pandang bagaimana kita menyikapi sebuah permasalahan di setiap usia yang kita hadapi. Jadi yang bermasalah ini sebenarnya bukan hanya anak-anak remaja, yang orang tua pun juga bermasalah. Bahkan jarang yang remaja-remaja itu misalnya ketawa-ketawa sendiri, ngomong-ngomong sendiri, bertanya dijawab sendiri, itu jarang. Yang biasanya begitu itu yang tua-tua, karena bebannya terlalu berat. Tapi itu juga bisa terjadi bagi anak-anak yang memang tekanan mentalnya terlalu berat, bebannya terlalu berat, sehingga bisa sampai pedot gitu ya. Tapi itu kan sedikit. Ya. Artinya mari kita semuanya tetap berpegang kepada Dhamma untuk menyelesaikan semua kondisi yang tidak baik, supaya kita benar-benar bisa mempersiapkan diri kita sendiri sebagai pribadi yang baik, sebagai anak yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, atau bisa menjadi generasi yang baik dari generasi yang sudah baik yang ada di negara kita, yang ada di dunia ini. Begitu ya, terima kasih. Baik, Bente, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan, Bente. Mungkin topiknya agak bergeser sedikit. Pertanyaannya seperti ini. Nama budaya Bente, saya pernah mendengar nasihat tentang mengontrol diri tidak melakukan kejahatan secara... Oh, maaf saya ulangi. Saya pernah dengar nasihat dengan mengontrol diri tidak melakukan kejahatan, itu secara tidak langsung sudah melakukan kebajikan. Bagaimana tanggapan Bante? Terima kasih. Ya, jadi memang kita mampu memiliki kesadaran yang baik, kemudian sabar di dalam menghadapi hal yang tidak baik, supaya kita tidak merespon dengan hal yang tidak baik juga. Itu memang hal yang bagus, langkah awal yang tepat gitu. Jadi pada saat kita menghadapi hal yang tidak baik, ini adalah buah dari tanaman yang tidak baik yang pernah kita lakukan, yang pernah matang gitu. Tapi yang sering terjadi kan pada saat itu kita alami, kita itu kan sibuk nyalain orang gitu. Padahal kalau kita meyakini pada saat kita menghadapi kondisi yang tidak baik, itu adalah buah dari apa yang kita perbuat yang tidak baik selama ini, itu akibatnya seperti itu. Dan harus kita bisa menyikapi dengan sadar, sabar, dan bijak. Ya, sadar, sabar, dan bijak untuk menghadapi masalah itu. Itu. Jadi itu langkah yang tepat. Tapi Ibu saudara sekalian, bukan hanya sampai di tahapan ini. Ini memang sudah bagus. Tapi kita perlu juga untuk terus mengasah kebijaksanaan kita untuk menggunakan, memanfaatkan waktu di dalam kehidupan yang kita miliki untuk menyempurnakan paramita tadi, untuk kita bisa berbuat baik tadi. Ya, kecuali kalau memang kita itu sudah paramitanya besar, ya dalam kehidupan ini adalah kelahiran yang terakhir, mungkin
langkah terakhir kita tinggal berjuang sedikit langsung bebas dari penderitaan. Tetapi kalau kita menyadari bahwa oh saya ini perlu paramita, kesempurnaan paramita, sehingga pada saat kita menghadapi permasalahan saya hadapi dengan sadar sabar, dengan bijak, untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Dan setelah itu saya harus memiliki pikiran yang penuh dengan cinta kasih, ucapan yang penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih. Nah, itu untuk membebaskan diri kita sendiri dari penderitaan yang disebabkan karena kebencian gitu. Jadi praktek berikutnya itu sangat sangat diperlukan lagi. Langkah berikutnya itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi bukan hanya sadar sabar menghadapi permasalahan karena belum yang waktunya makan, tapi kita juga harus melakukan langkah-langkah berikutnya supaya penderitaan ini tidak berkepanjangan. Jadi kayak misalnya karena burungnya waktunya matang nih, harusnya ibu bapak saudara sekalian menderita selama 1 minggu. Ibu Hasan sudah sadar, sabar ini penderitaan akibat karma buruk kita. Tapi tidak ada langkah-langkah konkret untuk bagaimana langkah berikutnya untuk ini supaya tidak sampai seminggu gitu. Nah, caranya bagaimana? Selain kita tadi sadar, sabar, tidak menanam, membalas dengan keburukan dengan cara yang sama, kita berbuat kebajikan. Apa yang bisa kita lakukan? Terus dilakukan itu. Tapi orang yang dalam kondisi seperti ini jarang ya. Jadi pada saat kita sudah merasa sudah berbuat baik dan kemudian kita menderita, kita merasa kebajikan kita tidak ada gunanya selama ini. Buktinya saya menderita gitu kan. Ada yang seperti itu. Jadi sudah baik, tapi karena punya waktu yang matang, akhirnya malah berhenti berbuat baik. Harusnya bagaimana? Dikala karena buruk berbuah, jangan berhenti berbuat baik. Kebaikan kita ini tetap aja berbuah pada saatnya, pada waktunya, gitu. Nah, kalau kita terus melakukan kebajikan sebagai upaya penyelesaian masalah tadi, maka yang harusnya seminggu tadi mungkin tinggal 5 hari, tinggal 4 hari, tinggal sehari, atau bahkan sudah ahosikama atau tidak berbuah karena kebajikannya lebih besar daripada keburukan yang waktunya matang. Begitu ya. Jadi langkah berikutnya berbuat kebajikan tepat. Tapi kebajikan ini kita lakukan sebenarnya bukan semata-mata untuk seperti yang di awal disampaikan, saya melakukan kebajikan ini supaya dapat ini dapat itu segala macamnya, bukan. Tapi kita melakukan kebajikan itu semata-mata untuk mengikis semua kotoran-kotoran yang ada di dalam batin kita. Itu. Ingat, dari diri sendiri kejahatan dilakukan. Dari diri sendiri kejahatan tidak dilakukan. Dan dari diri sendiri seseorang bisa menjadi suci. Suci dan tidak suci tergantung pada diri kita sendiri. Jadi kesucian tidak bisa diwariskan. Oh, bapak saya, ibu saya, kakek saya orang suci, saya pasti keturunannya orang suci, pasti juga suci, gitu kan. Atau saya sudah pakaiannya orang suci, pasti saya ini sudah suci. Nah, suci kan bukan karena pakaiannya. Oh, saya sudah pakai aksesoris orang suci, pasti saya ini suci. Kesucian bukan karena aksesorisnya. Oh, saya sudah hafal kitab suci, pasti saya suci. Bukan juga lah. Orang suci bukan karena hafal kitab suci. Kalau hafal kitab suci dianggap suci, udah banyak orang suci. Ya, jadi orang suci bukan karena hafal kitab suci. Oh, saya sudah pernah pergi ke tanah suci, pasti saya suci ya. Tidak bisa begitu juga, Bapak, saudara sekalian. Orang suci itu bukan karena sudah pergi ke tanah suci, tapi suci dan tidak suci karena perbuatannya sendiri. Apakah perbuatannya ini diliputi oleh kilesa, kotoran batin, atau perbuatannya ini mengarah pada pengikisan kotoran batin. Begitu, terima kasih. Berarti memang bisa diketahui kalau misalnya dengan berbuat bajik itu bisa meminimalisir
buah karma buruk yang akan berbuah gitu ya Bante? Iya, jadi apa namanya, nanti Ibu Asas kan lakukanlah ya. Jadi memang ajaran Buddha ini kan ajaran tentang kehidupan gitu. Apapun yang kita lakukan saat ini pun, ini menjadi sebab-sebab berikut-berikutnya. Dan setiap detik yang kita jalani ini selalu menimbulkan sebab-sebab baru. Apakah sebabnya yang kita tanam baik, yang berakibat baik, atau sebab yang kita tanam saat ini buruk, yang berakibat buruk gitu. Pada saat Ibu Asal sekalian mendengarkan ini pun, Ibu Asal sekalian juga ada yang mikir baik dan tidak baik juga. Dan itu yang menerima Ibu Asal sekalian juga sendiri, bukan orang lain. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita memang mau menyelesaikan permasalahan, dikala karma buruk berbuah, ya sepatutnya kita tidak merespon dengan hal yang tidak baik dan terus berusaha untuk sadar, sabar, dengan bijaksana mengatasi untuk melakukan hal yang terbaik yang kita bisa dengan kondisi yang ada. Maka dengan cara demikian tentu akan memperingan, mempercepat proses dari karma buruk yang waktunya matang tadi. Walaupun bukan hal yang mudah, saya yakin Ibu Asal juga bisa. Kalau Ibu Asal dengan karma buruk waktunya matang, malah bikin karma buruk lagi, balas dengan cara yang buruk juga pada orang yang melakukan keburukan kepada kita, ya nggak akan selesai. Makanya kan Islam Buddha mengatakan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan tidak membenci atau dengan cinta kasih. Maka akan selesai. Nah, cuma kita itu mau memotong itu atau tidak. Kalau mau memotong, ya sudah, jangan direspon. Dia menghina saya loh Bante, dia melukai saya loh Bante, dia merampas milik saya loh Bante. Selama itu kalian masih memiliki pikiran itu, kebencian buat saya sekalian masih bercokol, berdiam, rapi di dalam hati buat saya sekalian. Tetapi kalau kita sudah tidak punya pikiran itu, maka kebencian sirna dari diri kita. Ya, ini harus dipraktekkan dalam kehidupan yang nyata, bukan hanya sekedar kita beretorika, bukan hanya sekedar kita berbicara. Semoga semua makhluk berbahagia, disakiti ngamuk, bukan begitu. Dihina ngamuk, bukan begitu. Difitnah ngamuk. Nah, ini semoga semua makhluk berbahagianya hilang jadinya. Jadi harus kita pastikan semoga semua makhluk tertanam dalam pikiran kita, berkembang dalam pikiran kita, dan mampu membebaskan kita dari penderitaan karena kebencian. Punya kemampuan cinta kasih 100%, gunakan 100% untuk membebaskan diri kita dari kebencian. Begitu ya, terima kasih. Baik Bante, selanjutnya masih ada satu pertanyaan dari YouTube. Bante, apabila sering melakukan latihan meditasi, apakah kebajikan dapat mengontrol apabila ada hal yang kurang baik, apabila muncul hal-hal yang kurang baik? Ya, jadi kebajikan dari ajaran Buddha ini disampaikan, dijelaskan dari mulai kebajikan yang kecil sampai yang terbesar, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Walaupun demikian, mau kebajikan kecil, menengah, atau yang tertinggi sekalipun, tetaplah lakukan itu. Jadi misalnya kebajikan yang kecil, berdana, misalnya. Ya, kita lakukan kebajikan berdana, walaupun kita tahu bahwa menjalankan sila kebajikannya lebih besar dari berdana, kita tetap aja berdana. Kita tetap aja juga menjalankan sila, walaupun kita tahu bahwa dengan meditasi kebajikannya lebih besar daripada berdana dan juga menjalankan sila, tapi tetap aja juga dilakukan berdana, menjalankan sila, melakukan meditasi. Karena tanpa dasar nilai-nilai kebajikan dari kesusilaan, dari kedermawanan tadi, sulit untuk kita itu bisa tenang pikirannya, bisa memperoleh kemajuan di dalam batinnya. Artinya kesempurnaan paramita, kebajikan-kebajikan itu sangat-sangat mempengaruhi di dalam perjalanan spiritual kita untuk timbulnya kebijaksanaan, untuk pengikisan semua kotoran-kotoran batin. Nah, jadi
meditasi adalah kebajikan yang tertinggi memang ya. Ada dua metode, satu samatha, dua vipassana. Ini satu kesatuan juga, artinya itu saling berkaitan juga gitu. Nah, jadi ada juga yang mungkin punya pandangan yang penting vipassana, tanpa samatha ya sulit juga. Nah, kalau kita hanya samatha dan vipassana ya tidak akan mampu membebaskan diri kita dari penderitaan juga. Jadi samatha fungsinya untuk membangun kesadaran supaya kita memperoleh ketenangan. Vipassana untuk ketenangan yang kita peroleh dari samatha, kita manfaatkan, kita gunakan kekuatan dari kesadaran yang terbangun untuk timbulnya kebijaksanaan dan pengikisan kotoran-kotoran batin kita, sehingga kalau karma buruknya matang, kita bisa menyikapi dengan bijak. Kalaupun misalnya tidak matang, ya maksudnya itu karena buruknya belum waktunya matang, ya kita tetap aja akan bisa berjalan dengan baik untuk menjalankan, melakukan hal yang baik. Di saat karma buruk kita berbuah, kita sudah terlatih. Pada saat kita karma buruknya tidak berbuah pun, kita tetap melakukan kebajikan-kebajikan tadi. Jadi apa namanya, kebijaksanaan yang kita miliki itu timbul dari kesadaran yang telah terbangun tadi, ya, sehingga kita bisa timbul kebijaksanaan yang kita bisa manfaatkan untuk pengikisan dari noda-noda di dalam batin kita, Sehingga ini nampak sih sebenarnya dari orang-orang yang suka bermeditasi atau tidak bermeditasi, pura-pura meditasi atau yang meditasi beneran, itu kan nampak juga pada sikap, tindak tanduk, perilaku, dan keputusan-keputusan yang bijak, langkah-langkah bijak atau tidaknya dalam menghadapi sebuah permasalahan hidup. Itu kalau karma kesadaran kita ada, maka bisa saja itu menjadi satu pelindung untuk hal-hal yang tidak baik tidak akan muncul. Tapi kalau kesadaran kita lemah, hal-hal yang tidak baik tadi akan dengan mudah muncul di dalam diri kita. Maka karena itu perlunya untuk kita terus belajar untuk selalu sadar setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Tapi harus diingat ibu saudara sekalian, perbuatan yang kita lakukan, baik ataupun buruk, semuanya kan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi walaupun ibu asalnya sudah berbuat baik sebaik apapun, tapi dikala karena belum waktunya matang akan tetap matang. Ini harus diketahui, harus disadari. Itu jangankan ibu asal sekalian, Sang Buddha saja itu guru agung kita, gurunya para dewa dan manusia yang mengajarkan dharma ini kepada kita semua. Itu saja kalau waktunya karma buruknya matang, ya tetap matang. Difitnah cinta, dilukai oleh dewa data dan lain sebagainya, dimusuhi oleh brahmana-brahmana di masa itu. Jadi ada karmanya, waktunya matang, karena karmanya berat ya tetap aja berbuah. Mungkin kalau karmanya ringan bisa ahositama, tapi kalau karmanya berat ya waktunya berbuah, orang tua tidak ada, guru tidak ada, para dewa juga tidak bisa mencegah. Jadi mau tidak mau kita harus berhadapan-hadapan dengan karma buruk kita, dengan skill yang sudah kita latih tadi, bagaimana kita menyikapi itu. Dan kami ya sering menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, karena buruknya waktunya matang. Kemana ya itu saya, bapak saya, kemana ya guru saya, kemana ya teman-teman saya, kemana ya para teman-teman saya, kemana ya itu para dewa-dewi itu. Jadi semuanya tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menghindarkan dari karma yang waktunya matang. Jadi mau tidak mau kita harus face to face menghadapi itu, antara kita dengan karma itu yang waktunya matang. Apakah kita bijak atau tidak bijak dalam menyelesaikan itu? Kalau bijak ya mungkin selesai, tapi kalau tidak bijak ya tentu akan menimbulkan masalah baru dalam kehidupan yang kita jalani ini. Begitu ya, terima kasih.
Baik, Bante, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya berhubung karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, Bante, maka untuk sesi diskusi mungkin diakhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesediaannya Bante untuk mengisi Damasaka Online pada malam hari ini. Sangat menarik topiknya. Semoga juga Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang mengikuti Damasaka Online pada malam hari ini mendapatkan insight positif dari apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bante, turut menambah pemahaman dan menjadi bahan perenungan juga untuk kehidupan kita. Ya, baik setelah tadi Yang Mulia Bante sudah menyampaikan uraian Dhamma, juga sudah berdiskusi. Mungkin untuk menutup Damasaka Online malam hari ini, Bante dapat menyampaikan closing statement ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada yang menonton. Bante, silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya perlu sampaikan sekali lagi terima kasih Anumodana kepada tim DSO ya, dari kegiatan yang dilakukan supaya membawa manfaat bagi banyak orang gitu ya, dan mencari pembicara-pembicara, para bante, para dhamma duta, romo ramani, dan pembicara-pembicara yang lain gitu ya, supaya dari DSO ini kita bisa juga memberikan peran pembabaran dharma kepada siapapun yang membutuhkan. Dan tentu ya kegiatan-kegiatan ini harus terus dilakukan, terus dipercantik begitu ya. Jadi bisa saja misalnya, nah ini masukan saja, itu tadi sudah ada Dhammapada, mungkin juga ada lagu-lagu yang berhubungan dengan tema misalnya, atau kapan-kapan bisa mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh lintas agama untuk kita bisa berbicara bersama-sama tentang Dharma. Dharma ini adalah kebenaran universal ya Ibu saudara sekalian, kebenaran universal. Siapa tahu dengan nanti kita sering ketemu, akhirnya saling bisa menerima, dan kemudian kita bisa hidup rukun, hidup berdampingan, bisa membangun bangsa negara ini dengan lebih baik lagi. Dan tentu mari kita semuanya memulai mengawalinya dari diri kita, dari keluarga kita, dari lingkungan di mana kita tinggal, untuk senantiasa berbuat yang terbaik, dan itu adalah berbuat kebajikan. Ini yang saya sampaikan. Mari Bu Asa sekalian berbuat baik dengan bahagia untuk bahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bante. Untuk melengkapi kebajikan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama juga turut melimpahkan jasa kebajikan kita kepada semua makhluk. Mohon kiranya Bante dapat berkenan untuk memimpin pelimpahan jasa. Baik, buat saudara sekalian, terima kasih Anudana. Ya, hari ini saya sedikit agak terburu-buru menyampaikan, berapi-api ya, karena sebenarnya ini tenaga energi yang bersisa gitu. Ya, semoga yang Bante sampaikan ini sedikit ataupun banyak bisa menambah pengetahuan kita semua, dan juga semoga kita semakin bijak, semakin bajik, semakin bahagia di dalam jalan kehidupan. Silakan sekarang konsentrasi, mari kita praktikkan berada di tanah untuk senantiasa menggunakan, memanfaatkan waktu dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa berbuat kebajikan. Dan tentunya kebajikan ini selain berguna, bermanfaat bagi diri sendiri untuk mencapai tujuan kebahagiaan, kebebasan dari semua bentuk penderitaan. Kebajikan ini sebagai wujud nyata bakti kita pada orang tua, bakti kita kepada para guru, balas jasa kita kepada mereka yang berjasa dalam hidup kita. Semoga jasa-jasa kebajikan ini melimpah kepada para leluhur-leluhur kita, kepada semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita. Semoga mereka semuanya turut berbahagia. Dan karena kebajikan-kebajikan ini pula, Ibu Asa sekalian, semoga saudara-saudara kita dimanapun berada yang saat ini terkena musibah, bencana, dan menderita sakit, semoga mereka semuanya segera mendapatkan bantuan, pertolongan, dan bebas dari sakit apapun yang dideritanya. Semoga kita semuanya bisa hidup rukun, hidup damai, hidup bahagia.
Handamayang patidhana katayo karunase punya sidhani katasa nyana nyani katanime te sanca bagino hontu satanata pawanaka jebia gunawatanca maya mata pita dayo titame capia titawa anima jatawirino sata titanti lokasming te bumaca tuyonika panceka jatuloka rasang saranta bawa bewe nyatang ye patidanami anu dan tute sayang ye cimang napa jananti dewa desang niwedayung maya dinana punya nang anmo dan ahituna sabi sata sada untuk awera suka jiwino ke mapa dan capa untuk desa sa cijantan bawatu sabah manggalang rakan tu sabah dewata sabah buddha mupawena sabda soti bawantu te bawatu sabah manggalang rakan tu sabah dewata sabda dhamma mupawena sabda soti bawantu te bawatu sabah manggalang rakan tu sabah dewata sabha sangha mupawena sabda soti bawantu te. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk, yang membara di alam besar dan alam kecil atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Baik, Anumodana Bante, untuk menutup kegiatan Dhamma Kaca Online pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semuanya, marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Yang Mulia Bante. Saya akan mengucapkan Okasa, Bapak, Ibu, dan semuanya dapat mengikuti dengan mengucapkan Wandami Bante. Okasa, Wandami Bante. Tiada pelindungan lain bagi kita, Buddha Dhamma Sangha pelindung kita. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga Anda semua selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, demikianlah rangkaian Dhamma Kaca Online pada malam hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh panitia.
Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari semuanya, sebagai informasi, hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan Damasa Kaca Online di tahun 2025. Dengan ini, demikian berakhir sudah Damasa Kaca Online di tahun 2025 di season 6. Tahun ini Damasa Kaca Online Dhamma Meta Jember telah berupaya untuk senantiasa hadir sebagai wadah untuk menyebarkan Dhamma kepada kita semua. Pada tahun 2025 ini telah terselenggara 30 episode sebulan pendalaman Dhamma menjelang Waisak, dan juga kurang lebih terdapat 81 Damasa Kaca Online. Pada kesempatan ini kami turut menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Theravada Indonesia, kepada Sangga Theravada Indonesia, kepada Atasilani Theravada Indonesia, kepada Maga Budi, kepada Wandani dan segenap Patria dan narasumber non-STI yang telah berkenan mengisi dan mendukung Damasa Kaca Online Dhamma Meta Jember. Kami juga turut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang senantiasa meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan uraian-uraian Dhamma dari narasumber kami. Dukungan dan partisipasi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian merupakan bentuk support yang berarti bagi kami semua. Terdapat sedikit puisi sebagai penutup tahun 2025 ini. Saya tidak pandai berpuisi, tapi semoga maknanya bisa tersampaikan dengan baik. Setahun sudah berlalu, perjalanan kita bersama. Dhamma, jalan Dhamma. Tahun ini terlewati dengan baik, indah nan bahagia, suka nan makmur, tulus nan luhur. Harapan yang indah bersimfoni dalam melodi kehidupan, mengiringi dengan pikiran baik, bertutur dengan ucapan santun, bertindak dengan perbuatan bajik. Hari demi hari, waktu demi waktu, membawa kita lebih baik, menuntun kita lebih bijak, dan menerbangkan kita lebih jauh. Semoga semua harapan dan cita-cita tercapai dan terrealisasi dengan baik. Semoga tahun yang akan datang kita tetap bersemangat dalam melangkah di jalan Dhamma. Semoga segala kebaikan kita menuntun kita menuju pada akhir duka, menuju pantai kebahagiaan sejati. Semoga semua kebajikan yang telah kita lakukan bersama di sepanjang tahun 2025 ini dapat menjadi sebab berkembangnya ketenangan batin serta bertumbuhnya kebijaksanaan dan kebahagiaan bagi kita semuanya. Terima kasih, saya Santika selaku moderator pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Sampai bertemu di tahun 2026.